Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Kita melihat tentang Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tuhan Yesus sebelum memulaikan pelayanannya, dia juga menerima kehadiran Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Di bagian Injil yang lain ada sambungannya, "Dengarkanlah akan dia." Nah, saudara, kita memperhatikan ini. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman, dan dia mengambil rupa manusia, tinggal di antara manusia, supaya dapat merasakan penderitaan seorang manusia. Dan sebelum dia memulai pelayanannya, dia memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk menggenapi firman Allah. Pertama, Yohanes menolak, tapi Yesus berkata, harus dilakukan untuk menggenapi firman Allah. Setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air, maka terbukalah langit, dan turunlah burung merpati berlembaga, dan turunlah Roh Kudus berlembaga sebagai seekor burung merpati. Kemudian terdengarlah suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah akan dia." Nah, saudaraku, Yesus sebagai manusia, dia adalah manusia yang sungguh, tapi dia juga Allah yang sungguh. Dalam kepribadiannya sebagai seorang manusia yang sungguh, dia memerlukan kehadiran Roh Kudus untuk mendampingi dia di dalam pelayanannya kepada manusia yang ada di dunia pada saat itu. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab Tuhan Yesus akan mengalami banyak hal-hal yang menyusahkan kehidupannya. Pertama, dia akan memberitakan Injil kebenaran. Dan di dalam pemberitaan itu ada yang menerima, tapi ada juga yang akan menolak pemberitaan itu. Ada yang senang, ada juga yang tidak senang.
ada yang ingin membunuh dia. Dan dia juga akan berhadapan dengan setan-setan yang menguasai dan membelenggu manusia dengan segala macam jenis sakit penyakit. Maka sebagai seorang manusia yang sungguh, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam manusia yang sungguh, dia tidak ada perbedaan dengan kita. Hanya satu, bahwa dia manusia yang tidak berbuat dosa, tidak mengenal dosa, manusia yang benar-benar kudus. Tapi lain daripada itu, dia sama dengan kita. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tidur. Yesus juga perlu hal yang sama. Itu sebabnya waktu dia mau melakukan pekerjaan Bapaknya di dunia ini, maka dia mengharapkan Roh Kudus mendampingi dia, bersama-sama dengan dia. Jadi pada saat Yesus ada di bumi, Roh Kudus tinggal bersama dengan Yesus. Roh Kudus, kalau kita belajar dalam firman Allah, 3 kali dia bolak-balik antara dunia dan surga. Pertama, pada waktu perjanjian lama, Roh Kudus datang kepada para nabi apabila mereka akan menyampaikan pesan-pesan Allah atau nubuatan. Sesudah selesai, dia pulang lagi ke surga. Kemudian waktu Yesus ada di bumi, Roh Kudus datang lagi untuk mendampingi kehidupan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Lalu setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus juga kembali bersama Yesus. Lalu setelah Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain kepada murid-muridnya, kepada orang percaya kepadanya, maka Roh Kudus turun kembali. Dan sekarang Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya yang mau menerima dia. Saya tekankan, yang mau menerima dia, Roh Kudus. Jadi tidak semua orang percaya itu sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Orang bisa percaya, orang bisa bertobat dan percaya karena pekerjaan Roh Kudus yang membawa orang itu kepada kesadaran akan dosa dan memimpin dia kepada Yesus Kristus untuk menerima penebusan darah Yesus. Dia diselamatkan. Tetapi selanjutnya orang itu harus membuka hatinya, menerima kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan pribadinya. Supaya Roh Kudus mendampingi kehidupannya. Karena ada banyak hal yang kita tidak dapat lakukan sebagai orang percaya tanpa Roh Kudus. Dan banyak hal yang Roh Kudus dapat lakukan bagi kehidupan orang yang percaya. Nah, pentingnya Roh Kudus itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai Allah. Dia setara dengan Allah. Karena kita kenal tentang Allah Tritunggal. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa. Di dalam hal ini mereka setara. Bukan berarti Bapa lebih tinggi daripada Anak, Anak lebih tinggi daripada Roh. Tidak. Itu sebabnya di dalam firman Allah berkata,
Walaupun ia setara dengan Allah dalam hal ini Bapa, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya itu, melainkan dia rela meninggalkan itu dan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus dipanggil Allah karena memang mereka ketiga yang esa. Kita tidak bahas Tritunggal Allah malam hari ini. Tapi kadang-kadang orang berpikir dengan akal mereka. Bagaimana bisa satu menjadi tiga, tiga menjadi satu. Sebenarnya ada banyak contoh. Bahwa kita manusia juga akan Tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau mereka berkata ya, kita tahu hanya roh. Kita tahu, maafkan, kita tahu hanya jiwa. Tapi orang tahu ada jiwa, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Contoh yang kedua, matahari. Adanya matahari, adanya cahaya matahari. Matahari sendiri melambangkan Allah Bapa, kalau dalam contoh ini, sedangkan sinarnya, terangnya itu melambangkan Tuhan Yesus dalam contoh ini. Kemudian panasnya itu melambangkan Roh Kudus dalam contoh ini ya. Terlihatlah Tritunggal di situ, matahari, sinar, dan panasnya. Tapi sudah, kita tidak usah membahas Tritunggal. Karena sampai kapanpun kita tidak akan menemukan titik temu dalam hal ini. Karena Allah kita, Allah yang penuh dengan kerahasiaan, yang tidak mungkin kita akan membuka seluruhnya. Kalau kita bisa mengungkapkan seluruh pribadi Allah, maka dia bukan lagi Allah. Karena kita mengetahui semua tentang dia. Yesus di dalam kesetaraannya dengan Allah mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk melayani manusia. Tetapi dia juga minta Allah Roh Kudus mendampingi dia sejak di dalam kandungan sampai dia dilahirkan, sampai dia masuk dalam pelayanan. Nah, saudara bisa melihat, saya titik beratkan ini. Sebagai Allah yang menjadi manusia, dia membutuhkan pertolongan Roh Kudus, pendampingan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kalau demikian, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, orang yang percaya kepadanya? Saya ulang, kalau dia adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia, dan dia membutuhkan Roh Kudus untuk mendampingi dia, bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih membutuhkan pendampingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali saudara timbul penyesalan di dalam hati saya pribadi ya saya. Mengapa masih banyak orang yang tidak mengerti tentang pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan mereka? Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau dengan Roh Kudus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang dikehendaki oleh Bapa dan oleh Tuhan Yesus. Orang selalu berkata, ya saya tahu tentang Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu bukan sekedar tahu. Roh Kudus itu bukan juga sekedar satu kuasa. Dia adalah satu pribadi.
Satu pribadi itu mempunyai pengetahuan, mempunyai perasaan, dan mempunyai kemauan. Pengetahuan atau pikiran, perasaan, kemauan atau kehendak. Memiliki tiga hal itu baru disebut satu pribadi. Jadi kalau saudara menerima Roh Kudus, berarti saudara menerima satu pribadi yang mendampingi saudara. Tetapi kalau saudara hanya sekedar tahu tentang Roh Kudus, saya memberikan satu contoh. Saudara, kalau saya mengangkat gelas ini dan memperlihatkan pada saudara, saya akan tanya, ini apa isi gelas ini? Saudara akan berkata air. Dan kalau saudara mengerti sedikit tentang air, saudara akan berkata di dalam air ini ada oksigen dan lain sebagainya. Tapi sebatas saudara tahu ini air. Lain kalau saudara tahu ini air, lalu saudara meminumnya. Saudara akan menikmati rasa air pada waktu saudara dahaga, haus. Tetapi juga tidak sampai di situ. Bukan sekedar saudara minum, lalu sampai di situ. Tidak. Saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia menguasai seluruh kehidupan saudara. Sehingga saudara bukan diri saudara lagi, tapi Roh Kudus yang hidup di dalam saudara. Saudara tidak lagi berbuat menurut kehendak hati saudara, tetapi saudara berbuat menurut kehendak hati daripada Roh Kudus. Nah, saudaraku, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bukan sekedar mengetahui tentang Roh Kudus. Bukan sekedar mencicipi seperti kita minum segelas air. Tidak sampai di situ. Karena itu bisa saya katakan sebagai orang yang berbahasa lidah. Berarti dia menerima, meterai bahwa dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tapi tidak cukup sampai di situ. Dia harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saya pakai satu istilah, dia harus diselumuti dengan Roh Kudus. Tenggelam dalam Roh Kudus, sehingga bukan dia lagi yang nampak, melainkan Roh Kudus yang nampak. Di dalam tutur kata, tindak tanduk, Roh Kudus yang memimpin dia. Nah, kembali saudara. Yesus begitu membutuhkan Roh Kudus. Sebab itu dia juga meminta. Waktu dia mau kembali ke surga, dia berjanji dia akan minta seorang penolong untuk mendampingi murid-murid yang ditinggalkannya itu. Saudara lihat, kalau Roh Kudus tidak penting, mengapa Yesus harus meminta kepada Bapa? Supaya Roh Kudus itu setelah kembali dengan Tuhan Yesus waktu naik ke surga, diutus turun kembali lagi kepada murid-muridnya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tahu dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, kenapa saudara tidak mau menerima Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi saudara? Dan sebagai tanda pertama saudara menerima Roh Kudus, yaitu saudara berbicara bahasa lidah. Bahasa Greka bilang glossolalia, berbahasa lidah. Itu tanda pertama. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Perhatikan. Kita sampai di sini dulu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan harus menuruti segala perintah Tuhan.
Dan Roh Kudus merupakan salah satu perintah Tuhan. Karena sebelumnya dia berkata pada murid-muridnya, memberi perintah kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima roh dari Bapa. Itu perintah. Nah, kenapa sekarang orang percaya tidak menjalani perintah itu? Sedangkan dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi menerima Roh Kudus, membuka hati bagi masuknya Roh Kudus adalah perintah. Jangan salah ya. Jangan saudara berpikir kalau saya mau saya terima, saya tidak mau saya tidak terima. Itu perintah, saudaraku. Perintah itu beda dengan himbauan. Himbauan ya terserah kita. Tapi kalau perintah harus dilaksanakan. Dan perintah itu berguna bagi kehidupan saya dan saudara. Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa, supaya ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong. Kenapa kita butuhkan penolong? Sebab kita tidak akan mampu hidup sebagai seorang percaya di dunia ini. Sebab orang percaya bukan hidup untuk dirinya sendiri. Karena orang percaya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain. Di samping itu dia juga mempunyai tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Supaya menunjukkan pribadi sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu tidak akan dapat dilakukan dengan kekuatan kemampuan sebagai seorang manusia biasa tanpa hadirnya Roh Kudus dalam kehidupannya. Penolong yang lain membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, di dalam doa kita. Dia menolong. Siapa yang mengetahui hal itu? Yesus, Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Mengapa dia berbuat itu? Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Dia tidak ingin kita seorang diri di dunia ini menghadapi berbagai macam persoalan. Tetapi dia minta pada Bapa untuk mengirim Roh Kudus yang selama dia di dunia mendampingi dia. Yang saya katakan tadi, saudara ingat. Sebagai Allah yang menjadi manusia, dia membutuhkan pendampingan Roh Kudus. Apalagi saya dan saudara yang merupakan manusia berdosa, tapi dengan kasih setianya, dengan kasih karunia-Nya, dia mencucurkan darah untuk menebus kita. Maka dia minta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Kalau di dalam bahasa Gerika itu disebut allos parakletos. Penolong yang lain yang sama dengan yang mengirim dia. Artinya Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal pribadi. Tuhan Yesus punya pengetahuan, Tuhan Yesus punya perasaan, Tuhan Yesus punya kehendak. Sedemikian itu juga Roh Kudus. Roh Kudus punya pengetahuan, Roh Kudus punya perasaan, Roh Kudus juga punya kehendak. Hanya bedanya Tuhan Yesus mempunyai tubuh sendiri, sedangkan Roh Kudus tidak memiliki tubuh sendiri, melainkan dia akan tinggal dan berdiam di dalam tubuh orang-orang percaya yang membuka hati dan menerima dia, yaitu Roh Kudus.
maka dia akan tinggal dan menjadikan tubuh itu menjadi baitnya. Nah, kalau dia tinggal bersama dengan kita, berarti kita tidak seorang diri di dunia ini. Ada penolong, ada teman, ada sahabat di dalam hati kita. Itu sebabnya Tuhan minta itu pada Bapa, supaya kita tidak sendiri di dunia ini menjalankan apa yang Tuhan mau. Yaitu roh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Maka dia akan mengajarkan kepada kita siapa Yesus, bagaimana pribadi Yesus, dan apa saja tentang Yesus itu akan diajar oleh Roh Kudus kepada kita. Dia adalah roh kebenaran. Dikatakan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak ada kebenaran. Sebab dunia tidak melihat dia. Dunia, orang-orang yang bersifat duniawi, tidak bisa melihat dia. Sekalipun dia roh adanya, tetapi orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus bisa melihat Roh Kudus dari karyanya di dalam kehidupan pribadi ini. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus tentang lahir kembali. Nikodemus tidak mengerti. Nikodemus berkata, dapatkah seorang yang sudah tua seperti aku ini dilahirkan kembali dari rahim ibuku? Yesus berkata apa? Angin bertiup, kamu mendengar bunyinya, tetapi kamu tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Kamu tidak tahu asalnya dari mana dan kemana dia pergi. Demikian pun orang yang lahir dari roh. Karena mereka akan mengalami perubahan yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusiawi. Sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara tidak berjalan sendiri di dunia ini. Saudara tidak seorang diri di dunia ini. Kalau saudara mengerti itu, saudara akan hidup dengan penuh ketenangan, penuh sukacita menghadapi hal apa saja. Secara manusia saudara melihat saudara sendiri, tetapi secara roh saudara tahu ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai artinya kemana saja saudara pergi, Roh Kudus akan menyertai saudara, akan ada bersama dengan saudara. Karena apa? Ayat yang 18 saya tambah satu ayat ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Datang sebagai apa? Sebagai roh. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Dan dia sangat mengasihi kita malam ini yang telah menerima karya keselamatannya. Maka dia tidak ingin kita sebagai anak piatu yang tidak punya pengharapan. Sebab itu dia minta Roh Kudus datang dan mendampingi kita. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret berarti Yesus sebagai manusia. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Sebagai manusia, sebagai orang Nazaret yang dikenal pada waktu itu.
Allah Bapanya mengurapi dia dengan Roh Kudus. Saudara lihat saja. Saudara lihat sendiri kan. Baca sendiri, dengar akan hal ini. Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Siapa yang mengurapi Yesus? Allah. Karena Allah tahu betapa pentingnya Roh Kudus mendampingi pelayanan Yesus. Kok aneh sekarang kita orang percaya tidak membuka hati dan menyertakan Roh Kudus dalam pelayanan kita. Apa yang kita bisa lakukan tanpa Roh Kudus? Kita bisa berdoa orang-orang sakit, tapi secara formalitas saja. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berdoa kepada orang sakit, tapi sekedar berdoa untuk menunjukkan bahwa kita berdoa. Sebagai formalitas saja kita berdoa. Tetapi tidak ada yang terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak menyertai kita. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Roh Kudus adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Itu ada di dalam Tuhan Yesus. Untuk apa? Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus supaya dia berjalan keliling berbuat baik, memberitakan Injil di bawah urapan Roh Kudus. Saudara, memberitakan Injil tanpa urapan Roh Kudus itu seperti masakan tanpa garam, hambar. Apa yang saudara beritakan itu tidak akan pernah tertanam dalam hati dan pikiran manusia. Berapa meter dari pintu gereja mereka telah melupakan apa yang dikatakan tadi di dalam gedung gereja. Tetapi kalau diurapi oleh Roh Kudus, mulut saudara diurapi oleh Roh Kudus, maka firman itu akan tinggal dan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Yang menentukan orang-orang bertobat, orang-orang mengalami pembaharuan, bukan orang yang berada dalam gedung gereja yang mewah, yang mahal harganya. Yang menentukan terjadinya pembaharuan, lahir baru, ciptaan yang baru dalam kehidupan manusia, itu hanya firman yang disampaikan bersama-sama dengan Roh Kudus. Firman itulah yang bisa mengubah, karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Karena firman itu diwahyukan oleh Roh Kudus. Maka kalau kita menyampaikan firman tanpa urapan, orang akan merasa hambar. Mungkin gereja kita penuh dengan orang-orang, tapi belum tentu orang yang lahir baru. Kan Alkitab berkata, pada akhirnya setiap pekerjaan kita akan diuji. Di hadapan kursi pengadilan Kristus pada waktu pelantikan jemaat. Seluruh pemberita Injil akan diuji di hadapan kursi pengadilan Kristus. Pekerjaannya akan diuji. Kalau pekerjaan itu terdiri kayu kering, rumput, dan jerami, itu akan diuji dengan api dan itu terbakar.
Pemberitanya itu selamat, tapi seolah-olah keluar dari dalam api. Tapi kalau pekerjaannya tidak emas, perak, logam mulia, maka dia akan lolos daripada ujian itu. Nah, saudara tahu kan? Emas, perak, dan batu permata itu kan jumlahnya kecil, tapi berharga. Kalau rumput, jerami, kayu kering, di mana saja saudara dapat. Banyak berserakan. Yang Allah mau adalah jemaat yang benar-benar berkualitas seperti kehendak Allah. Jemaat yang benar-benar menunjukkan imannya. Sehingga Yesus pernah berkata, apakah anak manusia akan menjumpai iman di bumi ini tatkala ia datang pada kali yang kedua? Hal ini harus menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita. Yesus sendiri yang maha tahu, dia berkata, adakah anak manusia akan menjumpai iman tatkala ia datang pada kali yang kedua? Bukankah dia berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bukankah Yesus juga berkata, ada hamba-hamba upahan. Hamba yang melayani dengan akal, dengan strategi politik dan sebagainya. Beda dengan hamba yang melayani di bawah pengurapan kuasa ilahi. Dia akan membawa banyak orang ke hadapan Tuhan bagaikan batu-batu permata di hadapan Tuhan. Yesus berjalan keliling menyembuhkan, berbuat baik, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 7.000 orang. Menyembuhkan segala jenis penyakit, membangkitkan orang mati. Dan kemudian menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Sebab Allah menyertai dia. Saya ulang, sebab Allah menyertai dia. Dalam hal ini bukan Bapa tapi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa menyertai dia. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Memberi makan 5.000 orang laki-laki selain perempuan dan anak-anak dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Memberi makan 7.000 orang. Menghibur orang yang susah. Menghibur orang yang miskin. Menghibur orang yang sengsara. Kalau sekarang ini jujur, kita akan melihat tidak usah kita bersembunyi di balik ketidakjujuran. Bahwa pelayanan itu sudah terkotak-kotak. Pelayanan kepada orang kekurangan itu berbeda dengan pelayanan kepada orang yang berkelebihan. Kalau orang yang berkelebihan itu dia beralih ke organisasi gereja yang lain, heboh saudara. Tapi kalau orang yang berkekurangan dia berpindah ke gereja yang lain, tidak ada yang menjadi heboh. Bukti salah satu saja. Masalah itu saudaraku. Makanya seringkali saya tekankan ini bukan berarti saya lebih dari orang lain. Tapi saya minta marilah kita sama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau
Yesus begitu membutuhkan kehadiran Roh Kudus, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa menyatakan kuasa Allah di bumi ini? Kalau hanya khotbah, semua orang bisa berkhotbah. Bahkan sekarang ini orang berlomba-lomba mengejar titel sarjana teologianya. Kalau dulu orang mencapai sarjana teologi atau singkatan STH itu agak susah. Sekarang ini sampai, apa istilahnya? Master teologi, MTH. Bahkan ada sampai doktor teologi. Kurang profesor teologi belum saya dengar. Almarhum Pak Yakub berkata, Profesor Tologia, bukan teologia, Tologia. Kalau dalam teologi sampai ada profesor, wah itu luar biasa, saudaraku. Saya tantang saudara, apa artinya titel saudara tanpa kuasa Allah? Tanpa saudara bisa menyatakan kuasa Allah di dalam pelayanan saudara. Mari kita sama-sama kembali belajar, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar kuasa gereja yang mula-mula itu kembali kepada gereja akhir zaman ini. Supaya gereja bisa menyatakan kuasa kesembuhan, mujizat, 9 karunia roh bekerja kembali. Sebab kalau Roh Kudus diterima dalam kehidupan kita, maka dia akan memberikan 9 karunia-Nya. Dan dia akan menghasilkan buah roh yang mempunyai 9 citra rasa. Sudah tahu buah roh? Karunia roh saudara sudah tahu 9. Karunia bahasa lidah, menafikan bahasa lidah, karunia membedakan segala roh, karunia marifat, karunia kesembuhan, dan karunia yang lain. Karunia iman, karunia mujizat. Di samping itu, buah roh, bukan buah-buah roh, buah roh yang mempunyai 9 citra rasa. Jadi dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mempunyai 9 sifat ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saudara lihat, adakah di dalam jemaat sekarang buah roh seperti ini? Adakah? Jujur saudara, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya memberitakan firman Tuhan tanpa kejujuran dalam kehidupan kita. Buka semua kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saudara belum bisa melakukan. Tapi open, terbuka. Supaya jemaat mengetahui. Orang-orang percaya mengetahui itu. Supaya mereka rindu memiliki buah roh itu. Dengan cara menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Supaya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri di dalam kehidupan orang yang percaya Tuhan. Itu sebabnya kita penting kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa dia kita tidak bisa berbuat sesuatu. Percaya saudaraku. Yesus sebagai manusia butuh Roh Kudus, apalagi kita. Yesus dari surga, pemilik kerajaan surga. Tapi waktu di bumi sebagai manusia, dia perlu pendampingan Roh Kudus. Apalagi saya dan saudara. Milikilah keinginan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus.
Nah, saudara, akan tidak ada satu metode tertentu yang bisa membawa orang kepada penerimaan Roh Kudus. Ada hal yang keliru terjadi. Ada orang mengajar untuk menerima Roh Kudus dengan cara berbisik di telinga orang tersebut dan menyuruh orang tersebut mengulangi apa yang dia ucapkan. Kalau dia ucapkan bla 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 bla, maka orang tersebut akan berkata bla 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 bla. Akhirnya orang lain juga ikut dan mereka berkata itu adalah bahasa lidah. Bohong, saudaraku. Bahasa lidah tidak diajarkan, tapi spontan turun oleh pengurapan Roh Kudus. Namanya saja bahasa. Bahasa itu terbentuk daripada huruf abjad. Abjad 2 digabung menjadi 1, itu disebut suku. 2 suku jadi 1 disebut kata. Dua kata digabung, 3 kata digabung itu menjadi kalimat. Lalu kalimat-kalimat digabung itu menjadi bahasa. Jadi kalau hanya bla 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 bla, itu bukan bahasa roh. Dan itu diajarkan. Tidak bisa, saudaraku. Waktu mereka di rumah loteng pada hari Pentakosta, tidak ada yang mengajar mereka. Sementara mereka berkumpul berdoa, mereka mendengar seperti suara angin yang keras masuk. Lalu mereka melihat di atas kepala mereka masing-masing ada api yang terbelah menjadi lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan saat itu mereka semua berbicara dalam bahasa roh. Bahasa yang ada yang dimengerti oleh orang yang menonton mereka pada saat itu spontan. Jadi kalau ada berbisik mengajar saudara, itu bohong, penipu, saudaraku. Nah, kalau demikian bagaimana caranya? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Yesus berdiri dan berseru. Dia berteriak. Berarti dia meminta perhatian, dia membutuhkan perhatian dari yang mendengarkan. Apa yang akan disampaikan itu adalah penting dan sangat penting. Pada puncak, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, siapa saja yang haus, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku, kepada Yesus, dan minum. Minum air. Jadi pertama, kalau saudara ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara harus mempunyai kerinduan dan merasakan kebutuhan, karena air adalah salah satu kebutuhan hidup. Saudara tidak akan mati kalau saudara ada air yang diminum. Tapi tanpa air saudara tidak bisa bertahan hidup. Kalau saya tidak salah, tubuh manusia itu terdiri dari 60 atau 65% air. Tanpa makanan saudara bisa bertahan. Tanpa makanan saudara bisa bertahan hidup asalkan ada air. Nah, Yesus berkata minum berarti satu kebutuhan.
Roh Kudus adalah satu kebutuhan bagi orang yang percaya. Yang penting dia merasakan itu satu kebutuhan sehingga dia mencari, memenuhi kebutuhan itu. Kenapa gereja sekarang tidak penuh dengan Roh Kudus? Sebab mereka merasakan itu bukan kebutuhan. Tapi kalau semua orang percaya, mengerti akan hal ini, Roh Kudus diandaikan, dilambangkan, diandaikan seperti air, maka kita membutuhkan air, berarti kita membutuhkan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Saya berdoa saudara bisa mengerti. Dalam waktu yang relatif singkat, saudara akan menerima pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Siapapun saudara. Saya tidak menyinggung siapapun. Tetapi sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, saya menyampaikan kebenaran, saya terbuka. Saudara bisa marah pada saya, menyinggung saudara, terserah apa yang saudara mau lakukan. Yang penting saya menjalankan kewajiban. Saya tidak takut saudara marah. Yang saya takut kalau Allah memarahi saya. Itu yang saya takut. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, saya sampaikan itu. Karena saya sampaikan firman Allah, saya berdoa dan minta Roh Kudus yang memberikan hal itu. Kalau dia membimbing saya untuk menyampaikan dengan lemah lembut, saya sampaikan dengan lemah lembut. Tetapi kalau dia memimpin saya menyampaikan dengan tekanan-tekanan yang tegas, saya menyampaikan itu. Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau kita butuh itu, Tuhan siapkan. Karena dia sudah minta kepada Bapa di sorga. Lalu ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau saudara menerima Roh Kudus di dalam hati saudara, maka Roh Kudus itu akan menjadi aliran-aliran air hidup. Saudara tahu air itu dibutuhkan oleh manusia, oleh ternak, oleh tanaman, semua membutuhkan air. Jadi kalau saudara ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saluran bagi orang lain. Saluran berkat, saluran kesembuhan, saluran mujizat, saluran kuasa Tuhan. Karena dia berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saya menangis saudara berbicara hal ini. Mengapa masih banyak orang percaya yang tidak mengerti hal ini? Kalau kita mengadakan survei di gereja 100 orang, palingan cuma 1/4 yang telah menerima urapan daripada Roh Kudus. Bagaimana kita akan menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita akan berdoa dengan kuasa dan melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus? Jangan kita beralasan. Karena firman Allah berkata, pada waktunya nanti ada orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kita telah mengusir setan dengan namamu? Melakukan mujizat dengan namamu, menyembuhkan orang dengan namamu. Lalu Tuhan berkata, enyahlah engkau hai hamba pembuat kejahatan. Jadi saudara membuat alasan itu karena ketidakmampuan saudara. Orang-orang disebut pembuat kejahatan karena mereka melakukan mujizat itu demi uang. Demi popularitas dirinya, supaya dirinya terkenal. Itu yang salah. Mujizat sendiri tidak salah, kesembuhan sendiri tidak salah.
Tanda-tanda heran sendiri tidak salah, tapi orang yang melakukan itu motivasinya yang salah. Saya melihat di status hamba Tuhan, saya ikuti itu. Ada seorang yang tidak jelas menawarkan untuk berdoa bagi orang-orang sakit. Dan dia berkata, masa ini, malam kesembuhan bagi saudara. Dan saya tanya kepada dia, siapakah saudara sesungguhnya? Kalau benar saudara adalah hamba Tuhan, ID saudara jelas, identitas diri harus jelas. Kenapa tidak diberitahukan nama saudara, alamat saudara? Lalu ada yang komen masuk kepada saya, benar Pak Putra. Orang itu setelah dia berdoa bagi orang sakit, dia minta uang ditransfer kepada rekeningnya. Nah inilah. Mujizat tidak salah, kesembuhan tidak salah, dan harus terjadi dalam gereja air Saman. Mujizat dan kesembuhan itu bagikan toa di agama yang lain. Panggilan orang untuk datang kepada Kristus. Jangan membohongi diri. Jangan membuat banyak alasan kalau urapan itu tidak ada dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita semua bersatu mencari Tuhan, menangis di kaki Tuhan, saya percaya kuasa gereja mula-mula akan kembali. Hujan akhir akan tercurah. Dan kita melihat banyak orang yang akan datang berduyun-duyun kepada Tuhan. Ayat 39. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya khotbah mungkin terlalu lama, tapi tergantung saudara. Yang dimaksudkan dengan air yaitu Roh Kudus. Itu kepastian saudaraku. Dikatakan, barang siapa yang haus, ia datang kepadaku dan minum, tanda seru di belakangnya. Minum, tanda seru. Berarti dia perintahkan, yang haus datang, minum. Maka akan menjadi aliran-aliran air hidup di dalam kehidupannya. Makanya saudaraku, marilah kita sadar betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya saudara kita semua menyadari. Bapa, aku telah selesai menyampaikan. Roh Kudus, aku telah selesai menyampaikan. Tanggung jawabku selesai. Tinggal yang mendengarnya Tuhan. Mereka yang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, pelayanan mereka sendiri. Mereka yang bertanggung jawab Tuhan. Dan kepada saudara-saudaraku yang lain, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Yang mempunyai halangan dalam pekerjaan atau apa saja Tuhan halaukan semuanya. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan dengan aku dan keluargaku. Terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.